Yuk ayo kita belajar menanam, kita belajar merawat. Tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Ya, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan hewan yang satu ini. Yaps, entok. Entok menjadi hewan yang cukup populer setelah ayam dan juga bebek. Dan banyak sekali manfaat yang bisa dimanfaatkan dari hewan ini selain mungkin telurnya, tapi juga dagingnya bisa dikonsumsi. Dan melihat hal ini juga ya, kalau di pasar mungkin permintaannya itu cukup tinggi dan memang cukup stabil juga. Dan hal ini apakah memberikan keuntungan untuk para pengusaha entok yang mungkin masih terbilang sedikit? Nah, ini yang akan kita bahas bersama dengan saya Azifa Zahrianis, di mana lagi kalau bukan di Ayo Bertani. Dan hari ini kita akan membahas topik yang akan sangat menarik sekali selama 1 jam ke depan ya, yaitu terkait dengan prospek budidaya ternak entok. Nah, untuk membahas hal ini tentunya saya tidak sendirian pemirsa, karena saya sudah ditemani dengan kedua rekan saya ya, teman-teman dari pegiat peternak yang hari ini akan sharing-sharing dengan saya ini terkait dengan prospek budidaya ternak entok ini. Apakah menguntungkan? Apakah punya cuan yang lebih? Nanti akan kita bahas selengkapnya. Dan saya ingin perkenalkan kedua narasumber saya hari ini. Di sini sudah hadir ada Azhar Aldiansyah. Halo, selamat sore. Sore ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selain ada Azhar, pemirsa di sini juga hadir ya temannya Azhar juga nih, seorang pegiat peternak. Di sini hadir bersama dengan kita ada Devandra. Halo Devandra, apa kabar? Halo Kak. Baik ya? Baik, Pasti gak ya? Oke, nah sudah lengkap ya kedua narasumber kita pada hari ini. Dan tentunya pemirsa, ini kan topik yang menarik ya. Sayang banget kalau seandainya pemirsa melewatkan hal ini. Dan pastikan Anda tidak pindah channel selama 1 jam ke depan, karena kita akan membahas. Dan tentunya nanti saya juga akan mengajak Anda pemirsa untuk dapat bergabung bersama dengan kami di sini dengan telepon interaktif di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda. Nah, sambil nih nungguin pertanyaan dari pemirsa di rumah, pastinya kita akan membahas ya, sekali lagi saya informasikan terkait dengan topik kita hari ini yang sangat menarik terkait dengan prospek budidaya ternak entok. Dan langsung saja, karena sudah ada teman-teman saya di sini yang hadir ya, pastinya kita juga pengen tahu nih, kita akan mengorek-ngorek informasi terkait hal ini. Oke, nah terkait dengan entok ini mungkin cukup populer, tapi juga bisa dibilang agak sedikit mungkin jarang ya untuk dikonsumsi gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik kepada Azhar terlebih dahulu ya, Devan ya. Nanti kita akan ngobrol sama Devan, kita ke Azhar dulu terkait dengan hal ini nih. Gimana nih melihat tadi ya sudah saya sebutkan di awal terkait dengan masih banyaknya mungkin pengusaha-pengusaha entok yang jarang kita dengar. Ini gimana nih? Apakah benar ini punya banyak keuntungan atau gimana? Terima kasih sebelumnya. Jadi kalau beternak entok sendiri ya, mungkin sekarang belum familiar untuk ternak entok sendiri. Untuk dari segi keuntungan, kami sudah merasakannya gitu. Alhamdulillah, walaupun sedikit, tapi kami sudah merasakan keuntungan dari ternak entok sendiri. Dari segi keuntungan kami sudah mendapatkan, dan dari segi pemeliharaan bisa dibilang lebih mudah daripada ayam dan jenis unggas lainnya gitu. Okay. Karena untuk entok sendiri dari daya kekebalan tubuh dan untuk pakannya sendiri itu lebih mudah. Kalau bisa kita memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga, limbah pasar, agar untuk bisa menekan kos pakannya sendiri. Oke. Nah, emang gimana sih cara ternak dari entok sendiri? Katanya mudah nih. Mudahnya tuh semudah apa kira-kira, Azhar? Sebelum kita ngobrol sama Devan deh nanti. Okay. Mungkin kalau dikatakan mudah gitu kan, kami kan selain dari beternak, kami juga mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara gitu. Yeah. Jadi kami juga berpikir bagaimana kita bisa beternak, tetapi kita tidak terganggu di dalam sisi mahasiswanya gitu. Iya, iya. Oke.
Jadi kami lihat dari segi peternakan entok ini sendiri, untuk perawatannya itu tidak terlalu sulit gitu. Kita cuman hanya pagi nih ngasih makan dan sore juga ngasih makan gitu. Dan selain dari itu, kita juga melihat gimana sih ada nggak penyakit, kita selalu melihat lah gitu kan. Tapi karena si entok sendiri ini bisa dibilang kekebalan tubuhnya itu tinggi gitu. Jadi untuk terkena penyakit itu bisa dibilang rendah gitu. Jadi kerjaan kami itu hanya pagi ngasih makan dan sore juga ngasih makan gitu dan mengecek gitu. Ketika dia bertelur, kami ngutip telurnya gitu. Bisa dibilang lebih mudah lah daripada kalau ayam dan unggas lainnya gitu. Oke, nah kira-kira Devan punya perspektif yang sama atau enggak nih? Apa memang seuntung itu Devan, gimana? Memang menguntungkan lebih mudah daripada unggas yang lainnya, Kak. Oke, dan gimana nih untuk pakan sendiri ini Devan? Apakah mudah ditemukan? Tadi mungkin disebutkan dari bahan-bahan yang memang sering kita temukan, atau mungkin ada hal-hal lain yang memang lebih memudahkan untuk pakannya sendiri? Kalau untuk pakannya sendiri, kami itu menggunakan limbah rumah tangga salah satunya. Baru ada juga, kami kan di daerah Tanjung Kriahan sana, kami di sekitaran sawah, jadi kami menggunakan ada keong mas, gedebok pisang, dan lain-lain untuk kami manfaatkan dan menekan kos biaya pakan daripada entok tersebut. Oke, nah untuk pakannya sendiri itu biasanya berapa kali sehari atau mungkin dalam seminggu tuh berapa kali dikasih ke entoknya? Kalau kami sendiri untuk pakan yang kami berikan kepada entok tuh 1 hari 2 kali pada saat jadwal jam 7 pagi dan jam 5 sore kami memberikannya. Oke, itu rutin diberikan atau memang jam-jam segitu tuh, memang perharinya harus segitu? Setiap harinya memang kami berikan seperti itu. Kalau sempat berubah nanti dia bisa mengakibatkan stres takutnya, Kak. Oke, jadi ternyata entok juga punya stres ya. Bisa. Ini gimana nih Azhar? Kalau menghadapi entok yang stres, emang gimana nih cara mungkin mengetahui gimana si entok ini apakah lagi dalam proses stres atau tidaknya gitu? Oke. Mungkin sebelum stres saya bisa juga menjelaskan ya. Iya. Kalau kita lah juga manusia gitu. Kalau kita nih biasa nih makan jam 7 pagi. Iya, Tetapi besoknya kita makan tuh jam 10. Pasti kita bakal ngerasakan yang mungkin kalau ada yang sakit mah pasti bakal kambuh gitu kan. Gitu juga kita juga dengan ternak entok sendiri. Pasti ketika kita merubah pola pakan pasti bakal ada penyakit yang bakal bisa menyerang dia gitu. Kalau dari sisi stres sendiri, yang pertama entok itu tidak akan bertelur. Bertelurnya itu bakal terganggu, dan yang kedua dari segi produksinya itu bisa menurun gitu. Kalau dari entok sendiri gitu. Oke, tapi ini rentan penyakit yang memang sering muncul di entok sendiri ini biasanya penyakit apa? Oh, kalau di entok sendiri, kemarin kami pernah terkena mata biru. Oke, seperti apa tuh kira-kira? Kalau mata biru itu, jadi kita lihat nih, entok nih di sore ini kita lihat tuh memang baik-baik aja gitu. Tetapi besok pagi itu bisa langsung mati semua. Gitu. Oke. Jadi itu penyakit itu lebih sangat berbahaya kalau kami bilang. Kalau untuk ternak entok sendiri, karena itu dia melalui virus. Kalau mata biru sendiri gitu. Kalaupun dia sembuh, dia tetap bakal buta matanya. Oke, jadi itu mengganggu sistem-sistem lain seperti mungkin sistem reproduksinya, sistem yang lain-lain yang memang ada di entok sendiri gitu ya? Iya, sudah pasti. Karena kan Pasti, oke. kalau kita lah sakit gitu, pasti kan kita mau makan pun pasti nggak enak, Iya, dan yang lain-lain betul. pasti nggak enak. Jadi kan, entok gitu. juga ada moodnya ya? Iya. Oke, nah ini kita kembali lagi ke Devan nih terkait dengan hal ini nih. Tadi kita sudah bahas terkait dengan stresnya. Nah, kira-kira nih bagaimana sih cara untuk merawat agar si entok ini tuh punya kita katakan daya tahan tubuh yang lebih kuat gitu. Selama ini perawatannya seperti apa? Ya kalau kami sendiri ya Kak, gunakan biasanya pagi memberikan pakan yang rutin, Iya. lalu kami membersihkan kandangnya. Kandang itu kalau dia jorok sudah pasti ada bakteri, ada virus, itu yang dapat mengganggu dia menjadi penyakit. Jadi kami selalu membersihkan di pagi hari dan di sore hari. Lalu kami sendiri untuk menjaga imunitasnya itu kami tidak memasukkan hewan dari luar, karena hewan dari luar itu dapat mengakibatkan membawa penyakit dari luar ke kandang kami sendiri. Termasuk yang sejenis seperti ayam dan bebek itu? Bisa, bebek sejenis unggas semua hampir rata bisa membawa penyakit seperti itu. Oke.
Berarti kalau di pekarangan itu memang disediakan kandang khusus. Kandang khusus kalau memang kami mau bawa dari luar pun kami ada kandang isolasinya tersendiri, kami pisahkan. Jadi tidak langsung ke kandang kami, setelah sekitar seminggu kira-kira aman, tidak ada masalah, oke kami baru masukkan kembali kepada kandang kami. Oke, nah kalau untuk entok-entok yang mungkin tadi kita katakan yang baru ya, yang masih dalam masa mau mengisolasi gitu, itu gimana cara untuk mengetahuinya? Mengetahui penyakit. Mengetahui mungkin ada indikasi-indikasi seperti ya hal-hal yang tadi penyakit-penyakit atau mungkin terjadi yang tadi dikatakan sama Azhar ada stres-stresnya gitu, mood-moodnya berubah gimana nih kira-kira? Biasanya kalau ento yang kita pindahkan setelah isolasi itu, dia lemas, tidak mau makan, dia kalau misalnya terkena penyakit mata biru, sekitar dalam waktu berapa jam atau sekitar 1 harian, udah berubah mata dari yang biasanya langsung berubah kayak seperti katarak putih. Itu langsung kelihatan. Tapi kalau dia hanya lemas, tidak mau makan, biasa itu karena perpindahan. Untuk proses adaptasi aja itu masih bisa, tidak ada masalah. Seperti itu saja kami. Biasanya kalau untuk entok-entok baru tuh dalam satu kandang berarti satu entok gitu, satu ekornya gitu. Kami nggak menggunakan satu kandang satu entok, kami menggunakan seperti pekarangan ada 50 ekor ya satu itu, karena pekarangan kami masih luas Kak. Jadi tidak satu kandang satu entok. Oke, nah ngomongin soal pekarangan dan kandang, ini juga kan hal yang penting ya, kalau tadi disebutkan sama Devan harus dijaga kebersihannya dan setiap hari memang dilakukan pembersihan ya Devan ya. Nah untuk mungkin ada nggak sih kriteria khusus untuk kandangnya, mungkin ada lebar yang memang khusus atau gimana nih Azhar? Kalau dari kami sendiri ya, kalau kriteria kandang tuh mungkin yang baik ya menurut kami. Menurut kami tuh yang pertama kandang itu tidak boleh becek Kak. Oke. Kalau becek itu pasti memang entok sendiri ini dia suka mandi, suka main air. Tetapi kalau becek itu beda cerita. Itu bisa menimbulkan penyakit karena ketika becek amoniak itu akan naik. Yang pertama pasti masyarakat, karena kandang kami dekat pekarangan masyarakat juga, yang pasti akan bau. Yang kedua akan menyerang, membuat penyakit sendiri gitu untuk ternak entok sendiri. Yang untuk kriteria yang terbaik itu juga kita harus menyediakan kolam untuk dia mandi gitu. Karena kan kalau entok ini bisa dibilang juga hewan air gitu. Tetapi itu tadi dia tidak becek gitu. Walaupun ada kolamnya jangan becek gitu. Kalau misalnya dari segi luas sendiri, kami karena bisa dibilang masih luas lah gitu kan Kak. Kami tidak batasi, tapi bagaimana caranya entok itu tidak sempit di dalamnya gitu. Masih bisa leluasa gitu, bisa bermain di dalamnya lah gitu. Pokoknya intinya kalau kandang ini kasihlah ternyaman gitu. Kalau kita nyaman, dia pasti produksinya itu pasti akan bakal naik meningkat gitu karena dia nyaman di dalamnya gitu. Oke, nah menarik ini, ternyata ada kolam. Nah kolamnya itu apakah dari kubangan atau dibuat sendiri? Oh, kalau kami itu memang kami buat ya. Karena kalau dari kubang itu kan pasti bakal kecil satu, yang kedua kan bakal becek jadi ya kalau dari kubangan gitu. Kalau memang kami buat sendiri gitu kalau dari segi kolam sendiri. Berarti ketika selesai mungkin dia mandi di kolamnya itu berarti harus di sterilisasi dulu, maksudnya di keringin dulu gitu ya, baru bisa masuk ke kandang ya. Iya. Jadi kalau kolamnya sendiri itu kami ganti sekitar 3 hari sekali Kak. Karena kan kalau tidak diganti pasti air itu bakal jorok gitu kan. Dan di situ juga bakal bisa menimbulkan penyakit gitu. Jadi ya kita memang beternak entok ini memang harus ya rajin, yang kedua itu memang harus jagalah kebersihannya gitu biar entok itu sehat gitu. Dan nyaman di dalamnya. Dan untuk kolamnya sendiri Kak itu enggak terlalu dalam deh Kak. Jadi sekitar 5 sampai 10 cm aja, yang penting dia bisa membasahi bulunya, mandi. Jadi tidak terlalu untuk becek ke kandangnya tidak Kak. Oke, itu biasanya berapa kali sehari tuh dikasih mandi di kolamnya? Bukan kami yang kasih mandi, tapi entoknya sendiri yang mandi, Ya? langsung Berarti, mandi. dia leluasa, dikasih pekarangan tuh leluasa ya, jadi Iya. ada kolamnya langsung aja gitu ya. Oh, Iya. tidak ada jam-jam khusus atau mungkin pembersihan khusus gitu ya. Tidak ada, Kak. Karena kan ini tadi dari yang saya tangkap ternyata entok ini sangat sensitif sekali ya, mungkin dari tadi kotorannya atau apa segala macam, bahkan kandangnya juga setiap hari kalau bisa mungkin dibersihin kayak Kalau gitu bisa. ya. Jadi
nggak ada pembatasan ya, memang Tidak. bebas. Bebas, gitu. bebas memang. Oke, baik, menarik sekali ya pemirsa yang mungkin kita tidak mengetahui dan mungkin sudah sedikit terbuka nih pikiran pemirsa nih terkait hal ini. Nah, satu lagi nih terkait dengan perbedaan yang mungkin masih sulit dibedakan terkait dengan bebek dan entok. Ini gimana nih? Mungkin Azhar atau Devan bisa menjawab hal ini gimana? Mungkin dari Ya, Azhar. dari Azhar kali ya. Kalau dari Azhar ya, kalau dari sisi warna itu terlihat jelas gitu. Kalau entok itu warnanya putih, kadang ada hijau, kadang ada hitamnya. Nah, dari postur itu juga beda. Dan entok sendiri itu dia warnanya entok sendiri itu dia bisa terbang tinggi. Tapi kalau bebek sendiri tidak. Dan kalau dari segi produksi telur, bebek lebih tinggi daripada entok. Entok kan dia ada sistem ngeram nih. Dia sekitar misal paling banyak tuh 15 butir tuh. Di situ bakal ngeram dia. Pasti bakal berhenti bertelur. Beda dengan bebek. Kalau bebek dari telurnya itu produksinya tinggi gitu. Dia bisa bertelur dalam satu periode itu sampai 7 bulan tuh dia nggak berhenti bertelur gitu. Kalau dari basicnya tadi dari segi warna gitu, dan postur badan. Dari situ bisa terlihat langsung Iya. dan bisa membedakan ya, apalagi kalau sudah terbang ya, Iya. jadi langsung bisa kelihatan ya. Oke, nah untuk daging sendiri ada perbedaan nggak nih Azhar? Oh, kalau dari segi daging ya? Kalau kita lihat secara langsung ya enggak, tapi kalau memang penikmat entok itu katanya ya dari segi pasar lah gitu. Iya. Ada rasanya itu memang beda gitu. Dari entok makanya kalau dari segi harga entok itu lebih mahal daripada bebek. Karena memang banyak yang minati entok gitu, daging entok sendiri gitu. Apalagi untuk yang basor tuh lebih mahal harganya daripada yang betina gitu. Wah, ini menarik sekali ya pemirsa ya. Jadi katanya daging entok tuh lebih mahal. Penasaran nggak sih kira-kira kenapa bisa mahal? Tapi pemirsa selengkapnya nanti kita akan bahas setelah ini. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di Ayo Bertani. Semua bisa, yo ayo bertani. Ya, kembali lagi nih di Ayo Bertani, masih bersama dengan saya Ziva Zahrianis, dan topik menarik kita masih tidak berubah ya terkait dengan prospek budidaya ternak entok. Nah, tadi sebelum kita jeda pariwara sempat saya pertanyakan kenapa daging entok itu mahal. Tapi sebelum kita membahas hal ini, ada yang lebih menarik lagi pemirsa, dan kita akan langsung saksikan. Ini dia visualnya. Oke, ini adalah potret ya, potret dari kegiatan peternak entok ini ya. Tadi ada Azhar dan juga Devan di sini. Ini Nyari kita pakan. mulai dari proses apa deh Devan dan Andra? Ini mencari pakannya, cari pakan tambahan, nyari keong. Oke, berarti ini langsung di daerah-daerah yang ada di pakan Iya. itu ya? Iya, memang Di pekarangan. pekarangan itu banyak sawah gitu dekat kandangnya. Oke, jadi memang apa yang ditemukan ya, tidak ada tadi seperti yang Devan sudah sampaikan juga ya, tidak ada pakan khusus. Jadi apa yang memang ditemukan Apa yang di lapangan itu yang bisa diaplikasikan, dan ini tidak ada filteran Azhar? Ya, tidak ada. Nggak ada ya, oke. Baik, nah ini juga Nah, itu kan beda itu bebek warnanya coklat. Kalau itu kan warnanya putih. Oke, Campur. jadi di situ kita bisa lihat langsung ya perbedaan-perbedaan. Nah ini dalam proses apa nih? Ini kita menggiling keong biar halus. Kita Oke. giling keongnya biar memudahkan entok sendiri untuk makan. Oke, berarti dia harus setelah diambil bukan langsung mentah begitu ya, harus diolah kembali ya? Iya, kalau kami kan biar kadang kan keong itu ada yang besar-besar Kak. Jadi kalau entok sendiri kan nggak bisa memakannya gitu, nggak masuk dalam apa. Jadi agar kami memudahkan, kami giling lagi jadi halus gitu. Jadi untuk mencampur bahan-bahannya pun lebih enak kalau untuk dikasihkan ke entoknya gitu. Baik, nah berarti ini kalau ke Devan, berarti kalau kasih makan atau kasih pakannya ini memang harus diawasi atau mungkin gimana? Apa disediakan saja terus sudah langsung disambar gitu? Kalau untuk kami sendiri Kak, kami biasanya mengawasi, jadi tahu yang mana untuk yang tidak makan atau ada sedang lesu, sakit dia, itu kami sendiri mengawasi. Tapi ya setelah memakan semua atau terbagi rata, karena kan ada beberapa kami juga
mempunyai anak-anak atau bibit calon bakalan jadi indukan sempat tidak terbagi makanan, ya kami pisahkan untuk biar sama-sama terbagi makanannya sendiri ya. Oke, nah ada perbedaan nggak sih untuk mungkin yang sudah dewasa dan masih anak-anak kita katakan, itu gimana untuk pemberian pakannya? Apakah sama juga tetap? Kalau biasanya kami sendiri dari umur 0 hari sampai dengan sebulan kami biasa memberikan pelet. Setelah sebulan ke atas kami memberikan seperti limbah sisa dengan mencampurnya ke dedak dan lain-lain, nggak kami campurkan. Oke, menarik ya. Jadi perbedaan sendiri ya. Tentu ya sama kayak kita manusia ya. Jadi lebih difilter mungkin ya untuk anak-anak dan bayi gitu ya. Oke, nah tadi sebelum jeda sempat saya bertanya terkait dengan kenapa harga daging entok itu lebih mahal. Ini saya langsung pertanyakan kepada Azhar. Gimana nih Azhar? Kita lanjutkan pembahasan yang tadi. Oke, jadi kenapa sih banyak harganya itu lebih mahal daripada unggas lainnya gitu? Yang pertama, harga mahal itu dia di waktu-waktu tertentu. Misal nih, kadang Imlek, Raya Haji, hari-hari besar lah pokoknya. Karena di mana permintaan di situ lebih tinggi, karena konsumsi entok tuh tinggi gitu. Jadi lebih mahal tuh karena peternaknya itu belum banyak gitu. Jadi ketika permintaan banyak, sedangkan apanya itu tidak banyak gitu, kesediaannya. Jadi harga itu bisa melonjak gitu. Daripada bebek, ayam itu kan sudah banyak peternaknya. Untuk peternak entok sendiri, memang akhir-akhir ini sudah banyak yang memulai, tetapi untuk dari apanya masih dibilang kekurangan gitu dari kesediaannya. Jadi untuk harganya itu lebih mahal daripada unggas lainnya. Jadi sampai saat ini mungkin prospek dari peternakan entok ini bisa meraup cuan yang banyak ya, karena masih sedikit ya. Jadi sudah dimanfaat sekali ya, walaupun mahasiswa tapi udah langsung berpikir visioner ya. Luar biasa, tapi itu keren ya. Jadi memang harus berbeda dan mengambil peluang pastinya ya Azhar. Oke, nah kita ke Devan nih terkait dengan pastinya untuk punya kualitas daging, untuk punya kualitas ternak yang baik di entok ini sendiri pasti ada sistem reproduksi yang baik tentunya ya. Nah biasanya itu berapa kali sehari atau mungkin berapa kali seminggu ini untuk proses kawinnya gitu? Kalau entoknya sendiri biasanya dia untuk proses perkawinannya kami tidak memandang terus, tidak melihat ya Kak, tapi dia tetap dalam satu hari ini kawin dia dengan si pejantan, besok biasa proses setelah 24 jam dia akan bertelur kembali. Oke, berarti termasuk cepat juga ya? Cepat. Gitu. Oke, nah kembali mungkin ke Azhar lagi nih, terkait dengan untuk produksi umur, itu biasanya di mana yang memang fase-fase yang memang lebih katakan lebih baik dan matang gitu? Kalau dari fase, mungkin dari pengalaman kami lah. Pengalaman kami itu untuk induk itu 2 tahun kami akhir Kak. Karena ketika umur 2 tahun, dari menurut pengamatan kami, produksi itu bakal turun gitu. Dan kita kan mau mencari keuntungan gitu. Kalau produksinya sudah turun, pasti keuntungan kita bakal lebih rendah. Sedangkan pakannya itu tetap bakal kita kasih dengan harga yang sama gitu. Jadi kalau untuk indukan sendiri di umur 2 tahun itu kami akhir. Tetapi basornya itu kami kan mulai dari tahun 2020 sampai sekarang udah 3 tahunan lah, hampir lebih gitu. Kami belum pernah mengganti karena kami masih lihat masih produksinya untuk mengawini si betina itu masih baik aja. Jadi kami lanjutkan aja gitu. Karena kan kalau basor ini semakin tua juga semakin bagus gitu Kak, untuk bisa mengawini apa tadi, betinanya tadi gitu. Oke, ini kenapa nih? Devan mungkin bisa jawab nih, kenapa kok lebih bisa lebih baik gitu di usia yang mungkin kita bilang terbilang tua gitu ya Devan? Karena biasanya kalau dia muda Kak, dia ada sistem namanya embrio. Embrio kalau dia ketika muda dia dikawini, embrionya itu kalau nanti kita lihat pada saat masa pengeramannya, telur itu tidak ada embrionya. Jadi itulah yang membuat jarang orang membeli basor muda atau apa. Jadi semakin tua dia semakin baik. Ketika hari ini kawin, besok bertelur, ketika masa pengeramannya kita lihat ada embrio yang tumbuh untuk telur tersebut. Itulah bisa jadi terakhir anaknya Kak. Oke, jadi untuk prosesnya sendiri berapa lama biasanya? Untuk proses pengeraman, Iya. proses pengeraman sendiri sekitar hampir 28 sampai 30 hari Kak. 30 hari. Ya. Nah, itu kira-kira Azhar udah mendapatkan berapa banyak yang berkualitas itu biasanya hasil dari pengeramannya? Oh, kalau kami sendiri Kak, kami nggak dirami, tapi kami memasukkan ke mesin tetas. Oke.
Apa Jadi nih yang perbedaan yang mungkin mana yang lebih baik mungkin gitu? kalau menurut kami kan, kalau dia misalnya nih, entok nih kan minimal maksimal 15 butir lah kita bilang. Tapi di situ kan dia bakal ngeram. Kalau misalnya dia rami pasti bakal membutuhkan waktu 28 hari baru menetas. Dan di 28 hari itu entok itu kan tidak berproduksi sama sekali gitu. Dan setelah menetas pasti entok itu badannya bakal kurus. Si induk tadi. Jadi dia bakal membutuhkan waktu lagi untuk bisa menggemukkan badannya untuk bisa produksi telur lagi kan. Tetapi kalau kita masukkan gitu dia nelur, setelah nelur kita masukkan ke mesin tetas, si induk tadi kan nggak harus ngeram lagi. Jadi dia untuk umur seminggu ke depan dia bisa bertelur lagi gitu. Jadi untuk produksi telurnya bisa lebih tinggi daripada ketika dia rami gitu ya. Oke, jadi artinya ini punya mungkin suatu sistem yang lebih bagus lagi gitu ya dibanding mungkin dia ngeram sendiri. Dan memang apakah ada resiko gitu ketika mungkin dari mesin atau dari memang langsung dari entoknya sendiri? Apa memang ada resiko atau gimana? Oh ada, kalau dari mesin sendiri gitu kan, kadang kalau misalnya nih kan mesin tetas itu kan menggunakan listrik. Apabila listrik itu mati sekitar 3 jam atau 4 jam itu embrio di dalam itu bisa mati semua. Yang kedua, kalau misalnya dia rami itu bisa 100% jadi ya. Tetapi kalau misalnya dia di dalam mesin tetas itu paling tinggi 90% dari total populasi. Misalnya 10 butir itu 9 aja netas itu udah bisa dibilang sukses lah, udah banyak gitu. Dan dari kalau mesin tetas sendiri itu kadang ada juga yang cacat dia. Ada yang pincang dan lain-lain gitu. Dari segi kelebihan dan kekurangannya ada masing-masing lah gitu. Oke, artinya sebenarnya ya balik lagi ya, lebih bagus sebenarnya diiram langsung sama entoknya sendiri ya, tapi dengan kemudahan-kemudahan yang ada gitu ya, yang bisa menjadikan itu lebih mudah. Oke, nah sambil kita ngobrol-ngobrol sama Devan dan juga Azhar, ini ternyata ada antusias dari pemirsa di rumah yang ingin mungkin bertanya nih dengan kita. Kita boleh sapa dulu. Halo pemirsa, ada siapa di mana? Halo Kak, Iya, halo, dengan siapa di mana? saya Intan di Medan. Oke, Kak Intan di Medan. Ini kita punya dua narasumber nih, Kak Intan, ada Azhar dan juga Devan. Dan mungkin saya mengingatkan kembali terkait dengan tema kita hari ini, yaitu prospek budidaya ternak entok. Nah, kira-kira mau nanya ke siapa nih dan apa pertanyaannya ini, Kak Intan? Mau nanya ke dua narasumber aja Kak, siapa yang bisa jawab? Oke, baik. Silakan. Ini saya kan sebagai ibu rumah tangga nih, di antara daging entok, bebek dan unggas-unggas lainnya itu apa bedanya, daging mana yang lebih enak di antara unggas-unggas itu kalau dimasak di rumah. Terus kalau misalnya kita mau budidaya entok di belakang rumah gitu, kira-kira gimana ya Kak untuk mensiasatinya supaya nggak bau gitu di belakang rumah kita dan tetangga kita pun nggak terganggu sama peliharaan entok-entok kita di rumah gitu Kak. Oke, baik, itu aja pertanyaannya, Kak Intan. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Intan. Ada dua pertanyaan yang kita dapatkan dari Kak Intan. Yang pertama yaitu terkait dengan apa bedanya mungkin kualitas dari daging-daging yang ada di unggas tadi, ayam, bebek, entok. Dan juga yang kedua adalah budidaya di rumah nih. Gimana nih siasatinya supaya mungkin punya kualitas yang lebih baik ya untuk pekarangannya gitu, gimana? Mungkin siapa nih mau jawab duluan atau mungkin langsung sama Azhar dulu untuk pertanyaan pertama, perbedaan dari kualitas daging dari unggas tadi, dan nanti mungkin pertanyaan kedua bisa ke Devan. Silakan ya Azhar. Oke. Mungkin kalau misalnya dari kualitas daging ya, kami juga belum bisa membedakan dari kualitas daging antara bebek, ayam, dan entok gitu. Tetapi dari tingkat ke tingkat kesukaan masyarakat gitu, itu tergantung individunya gitu. Ketika dia memang, kadang ada yang suka entok tuh, memang dia mau kayak ayam, mau bebek, maunya entok gitu. Jadi kadang kami misalnya bisa menemukan konsumen ketika dia memang tahu gitu, ini bukan daging entok, ini daging bebek gitu. Tapi kalau kami dari individu sendiri, kami tidak tahu gitu. Tapi kalau memang penikmat dari entok sendiri, itu bisa membedakan gitu.
memang dia nggak mau gitu daging bebek, daging ayam, dia maunya entok gitu. Jadi mungkin itu salah satu indikator juga mengapa daging entok itu lebih mahal gitu, harga entok lebih mahal daripada yang lainnya gitu. Oke, artinya mungkin lebih balik ke selera ya, tapi Iya. kalau untuk kualitas mungkin kayaknya kalau dilihat-lihat sih entok kayaknya jauh lebih menarik gitu ya untuk dimakan. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan pertama dari Kak Intan tadi sudah terjawab ya terkait dengan kualitas mungkin ya, kualitas daging dari unggas itu sendiri. Dan tadi yang kedua adalah terkait dengan budidaya. Apakah di rumah bisa disiasati dan kira-kira gimana nih? Apa tipsnya supaya tadi katanya biar nggak bau atau mungkin terjadi permasalahan-permasalahan lain yang memang terjadi di pembudidayaan, proses pembudidayaan. Gimana ya, Devan? Silakan. Bisa saja kalau untuk budidaya di sekitaran rumah, untuk agar tidak dimarahi tetangga, takut Oke. bau atau apa. Cuman dia harus kalau bisa kering untuk kandangnya itu dan tidak becek. Oke. Yang Baik. untuk tidak kering itu dia Iya. kita membangun seperti kolam yang tadi saya sebutkan juga, Oke. berapa senti semua. Tapi kalau yang permasalahannya sekarang ketika hujan itu terjadi becek, jadi dia dapat menimbulkan aroma-aroma yang tidak sedap. Oke, Hanya itu baik. saja, Kak. Oke, baik. Ini kebetulan juga ada telepon lagi nih dari pemirsa di rumah. Kita langsung sapa. Ada siapa di mana? Halo? Ya, halo, dengan Ayu Pertani. Iya, betul sekali. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Rudi di Medan. Oke, Bang Dudi di Medan. Oke, Bang Dudi, kita dalam program Ayu Pertani kali ini membahas terkait dengan prospek budidaya ternak dan entok ya. Dan kira-kira nih apa yang akan ditanyakan, dan kita punya dua narasumber di sini, ada Azhar dan juga Devandra. Mau bertanya kepada siapa? Silakan. Ya, kebetulan ini saya lagi nonton untuk kedua narasumber deh gitu kan. Nah, kebetulan saya melihara entok ini gitu. Kebetulan udah basor ya, udah besar. Nah, ketika belakangan ini basor saya itu agak suka nyosor gitu. Itu apakah basornya itu normal atau gimana gitu? Apakah dari kedua narasumber bisa memberi tips gitu? Apakah basor saya itu normal atau tidak? Itu saja sih. Terima kasih. Oke, terkait dengan kotor ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Tadi ada Bang Dudi ya di Medan dan bertanya kepada dua narasumber lagi. Ini dua-duanya juga bebas ini mau jawab atau siapa nih kira-kira terkait dengan pemeliharaan yang kotor. Gimana nih? Mungkin Azhar kayaknya udah semangat nih. Azhar, silakan Azhar. Baik, nah jadi kalau misalnya kandang itu kotor lah, di situ kan pasti menimbulkan bau, amoniak bakal naik. Yang kami lakukan biasanya itu kami akan menyiram sekam untuk agar kandang itu tidak becek dan tidak menimbulkan bau gitu. Sampai itu memang kering gitu. Dan yang kedua, kalau bisa kandang itu dia itu lebih tinggi tempatnya daripada yang lainnya gitu. Jadi ketika nanti ada pun hujan dan lain-lain, itu air tidak becek di situ, bakal turun dan ke tempat lainnya gitu. Jadi kalau siasat dari kami tuh memang kalau kami dari memang pakai sekam padi tadi Kak, biar kering aja gitu, biar tidak bau gitu dan tidak kotor juga gitu. Oke, gimana nih Devan? Ada mungkin tambahan? Sama seperti dia, Kak. Oke, nah dan satu lagi mungkin pertanyaan dari tadi ya penelpon kita terkait dengan entok yang suka nyosor katanya. Itu gimana nih kira-kira Devan? Kalau entok yang suka nyosor itu kebiasaan, lebih karena kebiasaan, Kak. Bukan semua entok suka nyosor, tidak. Kebiasaan, memang ada beberapa entok yang suka menyosor manusia. Dia entok itu ya jalan satu-satunya dipotong, nggak ada jalan lain lagi karena itu udah hanya kebiasaan. Kalau dia menyosor bulu temannya atau apa, itu ada juga entok yang suka mematuki lebih gara. Itu biasanya terjadi di antara range umur 1 bulanan ke atas. Dia suka karena bulu itu ada sisa-sisa pakan yang terlengket di bulunya, jadi dia memakan bulunya seperti itu, Kak. Tapi itu normal ya? Ya, tapi biasanya gitu. Entok yang menyosor manusia, kadang angsa juga kan. Iya. Itu biasanya yang lagi membawa anaknya gitu. Ketika kita mendekati, dia tuh lagi agresif gitu. Dia lagi menjaga anaknya. Di situ dia pasti bakal mengejar anaknya gitu. Kalau misalnya yang betina gitu, Kak. Dan kadang kalau misalnya yang jantan juga ada juga yang nyosor. Terkadang dia lagi kadang dia tuh nyosor tuh pas lagi sama betinanya gitu. Ketika gitu dia lagi agresif nih. Jadi ketika kita dekat dia bakal nyosor kita gitu.
Wow. Itu memang kalau apa memang sifat dia gitu Kak. Alamiah ya, artinya Alamiah. itu normal ya. Normal. Cuma mungkin ada batasan-batasan yang dan mungkin bisa juga untuk cari tahu nih kepada para peternak entok yang memang saat ini sedang melaksanakan pembudidayaannya untuk bisa agar lebih aware lagi ya terhadap hal itu. Dan menarik sekali pemirsa ya pembahasan kita hari ini terkait dengan prospek budidaya ternak entok, dan supaya lebih semangat lagi pasti kita akan memberikan ya suguhan-suguhan menarik kepada Anda, dan saksikan berikut jeda pariwara ini. Semua bisa, yo ayo bertani. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sik si bantu hari kami di pajolet, sama di kota kita menari, si bambang kajula jula, si bambang kajula jula. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara. Bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media nomor satu bangsa. Semua bisa, yo ayo bertani. Nah, gimana nih pemirsa? Sudah semakin terbuka nih pikiran Anda untuk bisa beternak dan mengambil keuntungan dari ternak entok sendiri. Nah, kita akan bahas lagi nih. Tadi kita sudah jeda, artinya kita sudah masuk kepada segmen terakhir ya. Tapi tenang aja pemirsa, ini kita masih punya banyak waktu. Jadi untuk pemirsa di rumah yang masih ingin bertanya dan antusias terkait dengan topik kita yaitu prospek budidaya ternak entok, masih bisa bergabung bersama di kami yaitu di 081161000386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda. Nah, sambil kita nunggu pertanyaan dari pemirsa, kita balik lagi ke narasumber kita. Masih ada Azhar dan juga Devan di sini yang pastinya seru banget ya untuk membahas ini. Ternyata banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan ya untuk pembahasan ini. Dan pastinya ngomongin soal bisnis ataupun budidaya ini ada positif dan negatifnya, ada keuntungan dan juga mungkin ada kerugiannya. Dan langsung saja kita tanyakan kepada Devan, kira-kira nih tadi kita udah bahas panjang lebar terkait keuntungan, tapi ada nggak sih kekurangan dari budidaya entok ini sendiri? Sampai saat ini kami kekurangannya itu masih mengalami kotorannya itu bau kepada tetangga. Jadi tetangga bisa mengkomplain sama kami juga, tapi kami ya seperti tadi saya jelaskan mensiasatinya dengan menaburkan sekam, tidak agar setidaknya mengurangi bau. Dan kalau memang mau memelihara entok dalam skala kecil bisa di dekat pinggiran rumah, tapi dalam skala besar itu agak sulit karena posisi dia kotorannya naik akan dimarahi tetangga. Lebih baik kalau dalam skala besar itu jauh daripada pemukiman untuk memeliharanya. Oke, itu walaupun sudah even udah dibersihin setiap harinya, tetap akan menimbulkan bau ya? Tetap. Oke, makanya memang harus rajin ya sehari sekali itu bersihin gitu ya. Tapi ini terkait dengan biaya operasionalnya, gede gak sih kalau untuk yang pengen mungkin berbudidaya ini? Apalagi kalian mahasiswa deh, ini perlu saya pertanyakan ya, gimana Devan? Kalau untuk biaya operasionalnya lebih berat ke arah kos pakannya, Kak.
Tapi kami mensiasatinya itu dengan menggunakan limbah-limbah sisa, apalagi entok itu kan seperti kalau orang kenal rakus. Semua hampir rata dia makan dalam porsi yang jumlahnya banyak. Jadi kami mensiasatinya dengan limbah rumah tangga, sayur-sayuran yang seperti kami temukan di sekitar, seperti itu. Itu saja sih kan. Jadi ada yang simpel ya sebenarnya, walaupun mungkin ya pengen lebih berkualitas lagi, mungkin lebih effort ya. Betul. Tapi kalau memang bisa memanfaatkan yang memang sudah ada, dan bahkan limbah-limbah lingkungan yang mungkin selama ini juga memberikan banyak sekali dampak buruk, ini juga bisa dimanfaatkan. Dan ini yang sangat antusias sekali sepertinya pemirsa di rumah ini terkait dengan prospek budidaya ternak entok. Ada penelpon yang sudah menghubungi kita. Ini ada siapa di mana? Ya, halo selamat sore Mbak Ziva. Halo, selamat sore. Ada siapa di mana nih? Saya Rocky dari Deli Serdang. Oke, Bang Rocky ya dari Deli Serdang. Oke, Ya, Bang Mbak Rocky, Ziva, ini silakan. ya saya baru bergabung ini nonton tadi dan kayaknya ini cocok banget sama saya. Saya merupakan pelaku UMKM pembuat roti ini. Nah, kebetulan ini kan budidaya entok ya, gitu. Iya, Nah, betul. untuk telur entok sendiri jika digunakan dalam pembuatan roti itu seberapa pengaruhnya dan seberapa beda dengan telur ayam yang biasa? Kalau memang lebih bagus ataupun lebih murah nantinya, nah itu kan bisa kita beralih ke telur entok begitu. Nah, mungkin saya mau penjelasan dari narasumber kita. Kira-kira ada nggak selama ini pengusaha UMKM yang berhubungan dengan kue begitu, ataupun produk-produk makanan yang menggunakan telur entok begitu? Terima kasih Mbak Azifah. Oke, baik. Terima kasih Bang Rocky dari Deli Serdang ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan mau bertanya ke siapa nih sebelum ditutup? Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih Bang Rocky. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi ya dari Bang Rocky dari Deli Serdang bertanya terkait dengan tadi punya usaha roti, apakah mungkin bisa berpengaruh nih untuk pembuatan roti yang enak? Yang mana nih yang paling berkualitas? Ada siapa nih yang mau jawab? Oke, Azhar nih, boleh silakan. Dan tadi yang kedua adalah terkait dengan apakah ada juga nih pengusaha-pengusaha UMKM yang sudah tertarik dan sudah menghubungi, kira-kira gimana? Jadi kalau dari segi harga ya, pertama harga telur, kami kan nggak menjual telur entok gitu kan. Iya. Kami kan menjual bibit dan juga pedagingnya. Karena kalau telur entok sendiri pun itu lebih mahal daripada telur ayam gitu. Telur entok aja bisa mencapai 3.000-an ke atas. Apabila misalnya pertil itu dia bisa di angka 4.000, Kak. Karena gitu menetas itu harganya 10.000 gitu. Baru menetas gitu. Apabila udah umur seminggu itu bisa mencapai 15.000 gitu. Jadi kami selaku peternak itu pasti bakal merugi gitu ketika menjual telur entoknya. Kenapa kita nggak harus netaskan aja gitu? Karena kan harganya itu lebih mahal gitu kan ya. Jadi kalau misalnya dari UMKM yang menghubungi kami itu belum ada sampai sekarang. Dan kalau misalnya bicara harga pun pasti telur ayam lebih jauh daripada telur entok mahalnya gitu. Pasti lebih mahal entok telurnya gitu. Karena kan telur entok sendiri juga nggak sebanyak ayam gitu. Kalau ayam kan bisa dibilang setiap hari nelur gitu. Jadi untuk harganya pun lebih murah gitu. Dan bahkan ada range waktu ya untuk Range produksinya waktu, juga ya, iya, cukup benar. lebih lama gitu ya. Iya. Tapi dengan tadi mungkin apakah tidak ingin beralih gitu untuk apalagi dengan harga yang cukup tinggi gitu ya, gimana? Apa nggak tertarik juga untuk membuat telurnya juga diperjualbelikan? Oh, kalau untuk sampai saat ini kami belum tertarik, Kak. Belum, Karena ya? ketika gitu netas gitu kan mahalnya itu bisa 2 kali lipat bahkan lebih gitu. Oke. Jadi karena ibaratnya kita kan cuma menunggu beberapa hari ya. Ibaratnya hampir 2 sebulan lah kita bilang. Tapi dengan harga yang jauh gitu kan. Kenapa kita nggak harus apa aja gitu? Tapi kan modalnya nggak banyak gitu ketika mau menetaskannya gitu. Jadi lebih baik ya kami menetaskan aja gitu dengan harga yang lebih jauh, lebih mahal gitu. Oke, baik. Dan sudah terjawab ya tadi pertanyaan dari Bang Rocky di Deli Serdang. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan menarik kita yang masih dengan tema prospek budidaya ternak entok ini. Nah, ada satu hal yang mungkin saya pertanyakan kembali ke Azhar ya, terkait dengan peralatan-peralatan apa aja sih yang dibutuhkan dalam pembudidayaan ini yang memang harus wajib ada gitu untuk peternaknya. Yang pertama mungkin kalau di kami itu kan kami menggunakan keong. Jadi keong itu kan ada juga yang kadang besar-besar.
itu kan tidak bisa dimakan, dikonsumsi oleh entok sendiri. Jadi kami menggunakan gilingan daging untuk bisa menghaluskan dia agar lebih mudah dikonsumsinya. Yang kedua kami ya menggunakan ember, menggunakan jaring dan tempat-tempat makannya lah gitu. Mungkin itu saja sih yang kami, dan itu tadi kami kan menggunakan mesin tetas. Mungkin itu alat kami lah untuk bisa menetaskan telur itu sendiri gitu, telur entoknya. Oke, baik. Jadi artinya pastinya tidak sulit juga sebenarnya ya, hanya mungkin tadi di mesin aja gitu ya yang memang cost-nya mungkin agak lebih tinggi. Nah, pertanyaan saya, ini kan mahasiswa masih ya, sambilan juga beternak. Devan, kira-kira gimana nih melihat hal ini, apakah prospek dari budidaya ternak entok ini punya prospek yang cukup baik, lama balik modal atau gimana kira-kira? Sampai saat ini kami sudah balik modal Kak, dan prospeknya cukup baik, apalagi seperti sekarang permintaan tinggi, namun yang memelihara masih sedikit. Jadi kami masih menjual bibit, apa semua masih sampai sekarang bagus Kak. Oke, tapi ini ada satu pertanyaan juga nih, kan masih mahasiswa ya, gimana sih cara bagi waktunya? Pastinya kan tadi harus membersihkan setiap hari kandangnya, terus juga tadi ada makanan-makanan yang memang mungkin gampang didapatkan seperti limbah-limbah rumah tangga. Tapi kan tentu ini ya untuk menghasilkan kualitas ternak yang baik kan pasti kita harus memperhatikan lebih detail gitu ya. Gimana nih Devan bagi waktunya nih? Kalau untuk kami sendiri kan kami sudah semester 7, jadi mata kuliah yang kami pelajari sudah sedikit, jadi kami apalagi untuk pakannya juga kami ada bermitra dengan rumah makan. Jadi kami tinggal mengambil, tinggal meletakkan semua. Kami ke kampus itu kan jarang Kak, jadi ke entok itu lebih banyak waktu untuk pemeliharaannya. Bisa dilihat di segi sakit, pakannya semua masih bisa dilihat Kak. Tapi selama ini gimana nih ke Azhar nih kita untuk menjaga dan memang memperhatikan hal-hal yang tadi mungkin penyakit-penyakit itu memang setiap hari dilakukan monitoring atau gimana? Jadi kalau misalnya memperhatikan lah, melihat entok itu sakit atau enggak gitu. Jadi ketika kita memberi makan itu kita sambil melihat gitu, ada enggak nih entok yang enggak makan, ada enggak nih entok yang lemas gitu. Ya sekalian makan sekalian kita memperhatikan, bukan kita memang khusus untuk melihat itu enggak. Memang kita sekalian ngasih makan, sekalian kita perhatikan gitu. Apabila ada yang memang kita lihat ada gejala-gejala penyakit gitu, ya kita langsung karantina dan kita memang kasih tanggapan terus gitu. Kita kasih obat, kita kasih vitamin dan lain-lain gitu. Oke, berarti untuk proses pemeliharaannya sendiri memang dilakukan secara mandiri nih, berdua nih ya, karena memang tim ya. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi gimana, sulit nggak sih untuk pemeliharaannya sebenarnya kalau dari kalian berdua? Gimana nih Azhar? Kalau menurut saya Kak, sebagai mahasiswa juga, karena kami juga di kuliah di peternakan gitu kan. Beternak ini kalau kita nggak hobi, kita nggak suka, itu bakal sulit. Tetapi kalau kita hobi, kita suka, itu bakal menyenangkan gitu. Apalagi kita hobi, kita dikasih duit, kita dapat duit. Nah, itu kan lebih sangat menyenangkan gitu kan. Jadi kalau menurut kami yang menjalani, karena kami hobi, ketika kami ngasih makan dia aja, itu ada rasa kesenangan, ketenangan. Mungkin itu bisa dirasakan ketika kita memang hobi, kita beternak gitu. Jadi kalau menurut kami nggak pernah merasakan kayak kesulitan gitu. Mungkin kalau di awal memang kesulitannya itu ya ketika kita baru beternak, kita menjualnya itu yang susah. Karena kita belum ada pasar. Tetapi ketika kami sudah menemukan pasarnya, kami bahkan kekurangan untuk bisa menutup pemasoknya semua gitu Kak. Jadi kalau bisa dibilang prospeknya tinggi banget gitu. Kalau dari kami lah gitu. Kalau dari Azhar. Iya. Nah, kita juga perlu dengar deh, kira-kira Devan punya perspektif yang sama, kan tim nih. Sama atau enggak nih kira-kira? Ada sama, cuman tambahannya sedikit dari saya. Kalau menurut saya sih entok itu baik, sangat baik. Dia kalau sampai saat ini, kami kan belum punya pasar, sempat kami memasarkan secara offline ke toko-toko hewan, kami datangi. Tapi mereka malah menerima dengan harga yang jauh lebih murah, jadi kami sekarang memasarkannya secara online di aplikasi Facebook. Kami menjual di sana, semua ada pelanggan-pelanggan yang terakhir meminta ke kami, sampai sekarang kami masih kekurangan juga Kak. Gimana nih demand-nya? Tinggi, rendah? Tinggi sampai Kak. saat ini? Tinggi ya? Wah, ini berarti permintaannya tinggi. cuan banget ya. Tapi biasanya nih konsumennya dari mana nih Devan?
konsumennya dari luar pulau, dari Medan semua banyak Kak. Kalau memang mereka kita ada stok tersedia, mereka bisa menghubungi, misalnya yang dari luar pulau bisa melalui pengiriman. Kalau yang dari Medan bisa terkadang langsung datang ke kandang kita Kak. Oke, jadi memang difasilitasi sekali ya. Jadi ya sambil kuliah tapi dapat cuan juga gitu ya. Enak banget ya jadi kalian ya. Gimana nih? Bisa diajarin nggak, ada tips-tips khusus nggak sih Azhar untuk belajar ini? Kayak saya tertarik deh, ini sambilan nyiar sambil juga nih, kayaknya pengen ternak juga nih. Gimana? Kalau dari kami lah ya, kadang ketika kita masih muda gitu, orang malu untuk beternak. Oke. Tetapi ketika orang malu, disitulah peluang kita. Disitulah kita bisa ngambil peluang untuk bisa mendapatkan cuan gitu. Karena sekarang beternak itu nggak harus bau, beternak itu nggak harus kotor gitu. Beternak juga bisa bersih dengan keuntungan yang juga lebih tinggi gitu. Bahkan sekarang kami bisa mendapatkan bulanan itu udah jelas gitu gajinya gitu. Walaupun kami masih mahasiswa gitu kan. Walaupun bisa dibilang belum besar, tapi menurut kami itu ya alhamdulillah dengan kesenangan kami, dengan hobi kami dibayar dengan hobi kami tersebut gitu kan. Hobi yang berbayar tuh emang nikmat ya. Setuju banget ya dengan Azhar dan juga Devan ya, yang sudah memang mencari peluang yang memang ya untung banget sih, cuan banget sih ya menurut aku gitu ya. Jadi sampai aku tertarik banget, dan bahkan tadi pemirsa yang tadi juga menelpon kayaknya bener-bener pengen itu nih untuk bisa punya budidaya yang baik ini untuk peternak entok ini sendiri. Dan pastinya ini seru banget ya pemirsa ya, tapi kayaknya untuk waktu yang kayaknya udah masuk 1 jam ini kita ngobrol-ngobrol saking seasik itu ya. Tapi sebelum kita mungkin closing segment, ada satu pertanyaan lagi nih dari saya. Biasanya untuk kebutuhan proteinnya ini ada nggak sih perharinya gitu? Oh, kalau Aldi nih yang jawab. Kalau Iya. kebutuhan protein sendiri itu di entok tuh memerlukan untuk satu hari itu 20% dari jumlah pakan itu. Makanya kami selain dari limbah rumah tangga, kami juga menggunakan konsentrat untuk petelur. Disitulah kami mendapatkan proteinnya gitu. Nggak pure semua limbah, nggak. Jadi kami juga memakai dedak padi dan juga keong masih tuh protein semua gitu, proteinnya sangat tinggi gitu. Banyak ya situ ya? Jadi dengan harga keong kan menurut kami itu gratis, kami tinggal ambil. Disitulah sumber protein dari keong dan konsentrat juga. Oke, baik. Jadi itu yang memang harus juga diperhatikan ya, karena pastinya kita juga pengen kualitas yang lebih baik ya untuk budidaya entok kita. Nah, satu lagi nih pertanyaan kepada Devan. Kira-kira nih dedak yang paling bagus itu dedak apa? Untuk Dedak pakannya? itu ada beberapa macam. Dia ada yang halus dan kasar. Kalau yang halus itu biasanya dia digenggam, ketika digenggam dia berbentuk gumpalan. Kalau dibuka kembali dia langsung terjatuh. Itu yang bagus. Kalau kasar itu dia digenggam, gumpal, ketika dibuka kembali tidak terjatuh kembali. Itu. Tapi untuk entok kalau dedak halus itu harganya agak lumayan tinggi. Dan dedak kasar itu harganya lebih murah. Jadi kami kan hanya menggunakannya sedikit saja untuk mencampurkan dengan limbah. Kami lebih menggunakan ke arah dedak kasar, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Ini sudah masuk 1 jam ya, hampir 1 jam kita menemani pemirsa di rumah. Tapi sebelum kita berpisah, kita juga pengen dong dengar closing statement dari kedua narasumber kita dan terkait dengan prospek budidaya ternak entok. Dan mungkin dalam closing statement ini boleh juga tips and trick untuk para pemirsa di rumah untuk memulai nih, yang pengen memulai usaha ternak budidaya ternak entok. Kita akan mulai dari Devan terlebih dahulu. Silakan Devan. Kalau dari saya sendiri ya, Kak, ya jalani sesuai hobi. Kalau kita udah hobi, udah senang, pastinya nggak terasa sulit dan menyenangkan seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Devan, dan langsung terakhir dari Azhar, silakan. Mungkin kalau dari saya sendiri, saya ingin memotivasi anak muda sekarang yang mungkin ya jangan pernah malu untuk beternak gitu. Mungkin beternak itu dulu bau, mungkin beternak itu dulu kuno, mungkin beternak itu dulu kotor. Tapi sekarang beternak itu nggak harus bau, beternak itu nggak harus kotor, dan beternak juga itu banyak loh duitnya gitu. Dan
ketika kita beternak kita harus memang hobi. Iya. Kalau kita hobi itu pasti kita akan menyenanginya, dan ketika kita hobi dibayar itu pasti nikmat itu Luar biasa. Wow, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini terkait dengan topik menarik prospek budidaya ternak entok. Saya mengucapkan terima kasih kepada Devan dan juga Azhar yang sudah mau sharing-sharing dengan saya hari ini terkait dengan judul kita yang menarik ini. Dan tentunya sayang sekali pemirsa sudah 1 jam nih kita bersama dengan Anda ngobrol-ngobrol seru ya di Ayo Bertani. Dan untuk itu saya Ziva Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk saksikan terus ya Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat. Saya Ziva Zahrianis pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.